Hai, halo rekan-rekan, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala urusan. Amin. Video kita kali ini tentang tutorial penggantian SSD, menggantikan harddisk yang ada dalam dua all-in-one yang ada di depan saya. All-in-one merek Lenovo, punya rekan saya. Namun untuk video kali ini kita akan bahas satu dulu, yaitu Lenovo yang putih ini. Ini teman saya meminta untuk menggantikan harddisk bawaan saat pembelian dengan sebuah SSD yang sudah dibeli. Ini sebuah SSD yang sudah dibeli rekan saya, yaitu Adata SU650, dan sebuah RAM katanya minta ditambahkan. Dua PC AIO ini sudah barang tentu mempunyai perbedaan ketika kita membongkar atau melepas casingnya untuk menambahkan RAM ataupun mengganti harddisk atau SSD dalamnya. Dan video kali ini lebih berfokus pada cara membuka casing atau melepas casing dari PC merek Lenovo jenis all-in-one. Baik, saya akan mempersiapkan dulu peralatan untuk pembongkaran. Namun sebelumnya, tetap dalam protokol kesehatan, tetap stay di channel ini. Baik rekan-rekan, untuk memulai pembukaan casing all-in-one Lenovo ini, kita konsen ke Lenovo putih ini ya, yaitu saya persiapkan dua buah obeng kecil dan obeng besar dan sebuah pengungkit berbahan plastik. Jangan yang berbahan metal atau besi ya. Baik, pertama-tama pastikan bahwa layar di tempat yang aman ketika rekan-rekan membukanya. Dan untuk membuka casingnya, letakkan jari atau tangan rekan-rekan di casing paling bawah ini. Khusus untuk Lenovo ini ya, Lenovo tipe seperti ini. Kalau rekan-rekan punya seperti ini, yang dibuka pertama atau dibuka terlebih dahulu adalah casing bagian bawah ini. Didorong ke bawah dan dengan sendirinya akan terbuka tanpa baut ya, belum ada baut di bawah sini. Setelah casing bagian bawah ini terbuka rekan-rekan, nantinya harus diperhatikan lebih seksama baik-baik jumlah baut yang ada di casing ini. Jumlah baut di casing ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekitar 8 baut yang harus dilepaskan dari casing Lenovo tipe all-in-one ini. Kita lepas dulu harddisknya rekan-rekan dengan mengangkat bagian depan casingnya dan mendorong serta mengangkat ke atas untuk melepaskan dari soket harddisk ini. Inilah harddisknya rekan-rekan. Harddisk bawaan masih berupa magnetic harddisk yang nantinya diganti dengan jenis SSD. Oke, sekarang saya buka bautnya untuk melepaskan bautnya agar bisa terbuka ya casingnya. Perlahan tapi pasti rekan-rekan, secara hati-hati. Memang untuk tipe all-in-one ini kita harus secara hati-hati, dan tidak semua all-in-one ketika berbeda tipe, walaupun merek sama, pasti tata cara bukanya berbeda. Ada yang dibuka lebih dulu bautnya, ada yang tidak. Seperti ini, yang dibuka casingnya dulu, bautnya di dalam casing. Nanti akan ada video lain all-in-one yang satunya yang warna hitam, itu malah lebih dulu baut yang dibuka, bukan casing yang dibuka. Jadi harus memang kita lebih hati-hati dan selektif, mempelajari terlebih dahulu kira-kira bagian mana yang dibuka terlebih dahulu. Jangan asal buka atau mengira-ngira. Ketika kita memaksa buka dan salah satu penggait atau soket patah, risiko berada di tangan kita. Baik, saya buka seluruh baut yang ada di casing ini sebagai penahan, dan nantinya saya akan melepaskan juga besi penahan dudukan dari
PC all-in-one ini, di mana terdapat 4 baut besar ya. Nah itu rekan-rekan untuk dudukannya. Saya lepas, itu berbahan metal ya. Ada rekan-rekan yang mungkin punya all-in-one yang kadang mungkin berpikir ini tidak bisa di-upgrade. Ada yang bisa di-upgrade bagian-bagian tertentu, namun tidak semuanya. Saya melepaskan penutup DVD roomnya, dan di situ terdapat 2 baut untuk dilepas, dan kemudian baru bisa kita membuka casing Lenovo all-in-one ini. Perlahan-lahan rekan-rekan kita pelajari untuk pembukaannya. Biasanya kalau baru pertama kali dibuka memang sedikit keras dan menggunakan sedikit teknik dan trik agar casing ini tidak cacat atau tidak mengalami kerusakan. Setelah terbuka sedikit, barulah kita menggunakan pengungkit atau pencongkel yang berbahan dasar plastik. Jangan berbahan dasar besi atau metal ya. Seperti ini rekan-rekan, saya menggunakan kunci jok sebuah motor yang memang plastiknya cukup tebal dan keras. Tapi ini sangat membantu rekan-rekan, banyak alternatif yang bisa kita gunakan jika punya pencongkel dari bahan plastik yang dirasa cukup kuat untuk bisa membuka dan mencongkel casing seperti ini. Nah ini sudah terbuka sebagian rekan-rekan, tinggal sedikit lagi. Kita harus ekstra hati-hati rekan-rekan, karena kalau salah sedikit ada klemnya yang patah, nantinya ketika dipasang kembali tidak akan sempurna atau tidak akan rapat seperti sedia kala. Nah ini rekan-rekan, tinggal sedikit lagi, sudah 80% dan akhirnya terbuka rekan-rekan. Inilah casing bagian belakangnya, dan inilah tampak bagian dalam Lenovo all-in-one ini. Tipe RAM ini adalah DDR4, sementara RAM yang diberikan rekan saya untuk diganti adalah DDR3. Jadi otomatis tidak dapat digunakan. Saya coba membersihkannya sekalian saja rekan-rekan. Jadi kebetulan lagi terbuka dan sepertinya ini baru pertama kali dibuka, jadi sekalian kita bersihkan karena nampaknya sedikit kotor, biar ketika dipasang performanya lebih baik. Nah ini dia rekan-rekan, RAM PC all-in-one ini sangat berbeda. Rekan saya memberikan RAM dengan tipe yang berbeda dengan RAM yang terpasang di PC ini. Otomatis tidak dapat saya upgrade, dan yang akan diganti hanya SSD. Mungkin sekedar saran saja rekan-rekan, jika rekan-rekan ada yang punya PC, punya laptop ataupun all-in-one seperti ini, untuk jangka waktu misalnya setahun atau 2 tahun, sebaiknya dibuka dan dibersihkan. Kenapa? Karena pasti debu dan lainnya tentunya akan menghambat performa dari kinerja yang terdapat di dalam PC atau komputer kita. Sirkulasi udara yang dihasilkan otomatis tidak maksimal untuk mendinginkan PC ataupun laptop yang kita punya. Jadi ada baiknya secara berkala, kalau kita memang bisa, dibersihkanlah. Oke rekan-rekan, karena RAM-nya berbeda, jadi kita tutup kembali saja casingnya ya. Karena untuk mengganti harddisk untuk jenis Lenovo ini tidak perlu sebenarnya membuka casing secara keseluruhan. Hanya casing yang di bawah saja yang perlu kita buka. Namun karena tadi saya akan melihat untuk menggantikan tipe RAM-nya, namun ternyata berbeda, sehingga harus dilakukan proses pembongkaran casing secara keseluruhan. Namun ternyata RAM yang diberikan rekan saya ini tidak sama. Oke, sudah saya tutup kembali rapat dengan sempurna, dan kita lanjutkan ke proses pemasangan SSD. Nah ini harddisk bawaan yang masih merupakan harddisk magnetik konvensional. Yang ini akan kita gantikan dengan SSD, di mana SSD-nya hanya berkapasitas 120 GB yang dikonsentrasikan untuk menjalankan operating system Windows. Nah ini dia SSD SU650 merek Adata. Rekan saya ini membeli harddisk ini sudah satu paket dengan HDD KD
yang sebenarnya bisa dipasang juga menggantikan ruang CD-ROM atau DVD-ROM yang ada di all-in-one ini. Nah, ini dia rekan-rekan, bisa dipasang di sini menggantikan DVD-ROM-nya. Nah, ini dia harddisknya, merek Adata, kapasitas 120 GB. Memang sangat kecil. Untuk harddisk lamanya ini saya pasang kembali di casing HDD KD-nya, yang mungkin apabila nanti mau digunakan bisa sebagai harddisk tambahan. Secara otomatis DVD-ROM akan tidak bisa digunakan lagi. Nah, kita simpan kembali saja. Oke, untuk SSD-nya saya pasang kembali di tempat harddisk tadi. Caranya sama, didorong kembali ke arah kanan. Kalau tadi dilepas, diangkat sedikit dan ditarik ke sebelah kiri. Kemudian kita pasang kembali ya, terlebih dahulu penyangga atau dudukan penahan PC all-in-one Lenovo ini yang memiliki 4 baut, 2 di kanan dan 2 di kiri. Pastikan bahwa rekan-rekan memasang bautnya pas dan kencang, karena ini merupakan penopang beban dari Lenovo all-in-one ini. Jika tidak, akan tumbang dan fatal akibatnya. Karena setiap all-in-one memiliki bobot yang tidak ringan rekan-rekan. Oke, kita akan pasang seluruh baut yang tadi kita lepas. Nah, setelah semua baut terpasang, yang terakhir adalah menutup kembali casing bagian bawah ini dengan mendorong ke arah atas ya, sampai akan ada bunyi klik. Kanan dan kiri sudah rapat, seperti ini hasilnya rekan-rekan. Kita berdirikan kembali, inilah hasilnya, dan periksa baik-baik bahwa casing atas, bawah, kiri, kanan semua sudah rapat pada posisinya seperti sedia kala. Nah, seperti ini rekan-rekan, saya akan memasang kelengkapan lain untuk memulai proses penginstalan, yaitu memasang mouse maupun keyboard. Saat ini untuk kepraktisan memang banyak perkantoran maupun personal memilih all-in-one untuk di meja kerja, karena memang tidak terlalu memakan space tempat dan sangat simpel. Cuman banyak orang yang kadang berpikir, kalau saya mau menambah ini gimana, mau mengganti ini gimana. Kalau untuk pekerjaan-pekerjaan ringan, pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan kinerja yang sangat berat seperti mungkin editing. Kalau edit video, gambar yang skala-skala standar saja, itu bisa rekan-rekan. All-in-one bisa mengatasi hal-hal seperti itu. Baik, kita akan melakukan proses penginstalan. Saya sudah memasukkan CD Windows 10 yang akan saya install. Oke, sudah terbaca rekan-rekan, dan kita lihat nanti apakah SSD-nya terbaca dengan sempurna. Kita tunggu beberapa saat. Sudah terbaca rekan-rekan, saya mempartisi ulang harddisk ini. Oke, dan kita lanjut ke proses instalasinya sampai selesai rekan-rekan. Karena video ini bukan tentang proses penginstalan, makanya saya akan percepat saja. Baik rekan-rekan, proses penginstalan selesai. Oke rekan-rekan, terima kasih yang sudah menonton. Terbaca dengan sempurna dan hasilnya sangat memuaskan. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Salam sehat selalu. Yang suka dengan video ini silakan di like, subscribe, disebarluaskan juga boleh. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Bye bye.